Assalamualaikum. AC Milan ngamuk di San Siro. Pembuktian Brahim Diaz dan Fikayo Tomori. Milanisti kesel sama Charles De Ketelaere. Selamat datang di channel gue, Deddy Kurniawan 1899. Jadi gini bro, AC Milan versus Juventus dengan skor 2-0 yang udah kita tahu. Dan banyaklah video yang highlight pertandingan AC Milan versus Juventus kemarin. Cuman kan gua sebagai content creator juga nih, pemain baru juga nih di YouTube nih, tolonglah disupport lah. Biar subscribe sama viewersnya tuh naik. Ini di beberapa video terakhir gua itu menurun. Ternyata YouTube ini untuk sebagian konten kreator besar, apapun itu kontennya, ini ada bermasalah apa sih YouTube nih? Apalagi gua gitu loh, konten kreator cuman ngomongin bola, udah gitu cuman kebanyakan soal Milan doang, bukan tim lain. Ya 70-30 lah. Lagian kan gue juga baru bikin video lagi gitu. Udah berapa tahun gue channel ini aja gue bikin tahun 2015. Itu artinya udah 7 tahun. Tapi viewersnya sama subscribernya gitu-gitu aja. Jadi buat lo tolonglah dibantu ya, support ya. Jadi AC Milan versus Juventus dengan skor 2-0, menurut gua pribadi, opini gua pribadi, ya udah emang begitu. Udah tahu pasti skornya, bukan pertandingannya tuh gue pikir mah ya tadinya tuh seri loh. Udah seri, nggak bakalan kalah Milan. Seri lah 1-1 apa 0-0. Karena dilihat pertandingan terakhir kedua tim aja Milan kalah sama Chelsea. Emang sih Milan tuh kalah jauh sama Chelsea. Tapi kan Juventus menang aja tuh lawan Maccabi Haifa gitu. Tim Maccabi Haifa itu tim dari mana nih? Ini jenis makanan apa ini Maccabi Haifa? Chelsea bisa ngobrak-abrik Milan di Stamford Bridge. Belum tentu nanti ketemu di San Siro kita lihat Chelsea jadi ayam sayur. Ayam sayur kan Tottenham ya. Terus Juventus dengan kekuatan timnya yang kayak gitu, dengan formasinya kayak gitu, kebetulan AC Milan juga memakai formasi baru di pertandingan ini, 4-3-2-1. Pohon Natal waktu. Jadi ingat masa-masa Carlo Ancelotti memakai formasi ini. Dimana gue juga ada di posisi tersebut waktu gue masih awal-awal ya tahun 90-an akhir gue suka sama AC Milan. Berarti itu adalah udah 20 tahun lebih. Dan gue juga sebenarnya bukan pandit. Ini disclaimer dulu nih. Gue bikin konten seperti ini, gue bukan pandit. Gue hanya penikmat sepak bola. Yaitu gue suka AC Milan, gue nge-react apapun berita gitu. Apalagi tentang AC Milan versus Juventus ini, yang dimana skornya 2-0. Selain itu, selain AC Milan versus Juventus dengan skor 2-0, yang dimana dicetak golnya itu adalah Brahim Diaz dan Fikayo Tomori. Ini dia pembuktian Brahim Diaz dan Fikayo Tomori bersama AC Milan. Di mana banyak rumor Brahim Diaz bakalan balik ke Madrid. Sementara Fikayo Tomori beri bukti ke timnas Inggris, yang dimana ini informasi yang gue dapet bener atau enggak. Fikayo Tomori itu dicoret dari timnas Inggris. Gila ya.
Liga Italia loh masih dianggap sebelah mata. Bahkan lu dari tim yang dimana memperebutkan atau mendapatkan Scudetto di musim pertamanya, susah payah, nggak gampang masuk timnas, kecuali punya orang dalam. Fikayo Tomori loh, bisa-bisanya dia sanggup bergantian posisi atau klop banget sama entah itu Gabbia, entah itu Kjaer, entah itu Kalulu, entah itu waktu itu sama Romagnoli ya kan. Tomori ini paling absen ini karena cedera doang bro. Mungkin cuman yang kemarin doang tuh gue ngeliat kok ini Fikayo waktu lawan Chelsea ya, Tomori tuh kagok mainnya, apalagi Giroud gitu. Coba aja lu cek video gue yang waktu videonya Milan mampir ke Stamford Bridge. Nah itu tuh, gue nggak tahu nih di sini ada videonya apa enggak, gue nggak tahu karena di sini space-nya kosong nih. Iya kan? Ya buat apa gitu, siapa tahu ada iklan masuk. Jadi Brahim Diaz yang dimana itu diketahui dan lu juga pasti tahu lah berita yang beredar soal Brahim Diaz, walaupun lu bacanya setengah-setengah sama kayak gua karena kesibukan pribadi Anda dan saya. Tapi kan poin-poinnya itu kan perlu ya, dimana kita juga sebagai Milanisi tahu informasi apa aja yang ada di tim kita, entah itu lu Milanisti, entah itu lu Juventini, entah itu lu fans MU, fans Manchester City, Madrid, Barcelona, Munchen, Dortmund, apapun lah. Apalagi ada fans baru di Indonesia, siapa tahu kan PSG sama Lyon. Jadi gue juga ngelihat poin-poinnya aja, dimana pembuktian Brahim Diaz ini ngasih bukti kalau dia itu jangan sampai dilepas sama AC Milan. Nggak minta, cuman dengan pembuktian bikin gol soloran seperti itu aja, bagi gue nggak cukup sih kayaknya. Lu harus ngasih permainan yang bener-bener reguler gitu, nggak yang gonta-ganti sama Charles de Ketelaere atau Yacine Adli. Oh, Yacine Adli belum main. Ini nggak tahu ya posisinya Yacine Adli seperti apa ya. Nanti gue bahas deh, kayaknya seru juga nih Yacine Adli kenapa jarang dimainin. Apalagi Charles de Ketelaere ini ada problem nih. Nanti gue bahas tuh soal Charles de Ketelaere. Tapi pembuktian Brahim Diaz sama Fikayo Tomori. Nah, ini nih. Ada yang namanya ada yang bilang kalau gol Fikayo Tomori itu nggak sengaja. Yang nggak sengaja tuh seperti apa? Definisi nggak sengaja. Aduh, gue nggak sengaja, maaf ya. Kan enggak dong. 90 menit main itu 90 plus lah. 4 atau 5 menit waktu itu. Itu capek loh bro. Lagian juga masa nggak dicobain waktu saat Fikayo Tomori ini bikin gol waktu di latihan sih. Nanti dikasih tahu siapa tahu dia dikasih informasi gitu, dikasih dikasih tahu sama Oliver Giroud, Fikayo Tomori nanti lu kayak gini nih pas waktu corner kick. Gue biasanya waktu di Chelsea kan gue ngegolin waktu sundulan kan kayak gitu. Terus Fikayo Tomorinya bilang, di Chelsea lah, gue juga kan dari Chelsea goblok. Oh iya, gue lupa. Sorry. Jadi antara mungkin siapa tahu Fikayo Tomori ini dikasih tahu gitu sama Oliver Giroud cara cetak gol waktu di depan gawang gitu. Siapa tahu kan seperti itu ya nggak sih? Siapa tahu bukan Tomori doang, ada Kjaer yang ngasih tahu. Atau
pemain siapa? Zlatan Ibrahimovic ngasih tahu kalau di depan gawang waktu corner kick atau tendangan bebas menuju sundulan, golnya bikin sundulan atau tendangan. Ya nggak sih? Masa nggak sengaja? Capek-capek bikin gol bilangnya nggak sengaja. Ya Allah, kesel banget gue orang yang bilang kayak gitu. Nah, kalau kesel juga, gue juga kesel nih. Gue sebagai Milanisti agak sedikit kesel, nggak berlebihan sama pendapat Milanisti yang lain gitu. Fans AC Milan, Milanisti yang kesel sama Charles de Ketelaere. Jadi Milanisti kesel sama Charles de Ketelaere. Kenapa pemain ini bisa mandul atau nggak sesuai ekspektasinya Milanisti? Nih ya, pertama, Charles de Ketelaere, ini opini gue aja ya, disclaimer. Yang pertama, Charles de Ketelaere itu udah digadang-gadang, udah dibela-belain, udah sampai yang namanya tuh, ayolah please, nih gue tambahin lagi nih. Waktu pembelian ini juga kan alot bro, pertandingannya, pembeliannya sama klub bro. Persaingannya banyak, tapi Paolo Maldini bela-belain buat dapetin Charles de Ketelaere. Lagian de Ketelaere juga kan baru di Italia, dia baru umur ya baru berapa tahun sih nih anak? 20, 21, 23, 22. Iya sih. Dulu juga gue juga dapat informasi kalau Charles de Ketelaere itu orangnya tipikal yang nggak mau diganggu gitu. Kalau misalkan dia lagi ada di rumah, ini gue baca berita waktu masih ada di klub bro gitu. Dia kalau ada di rumah udah di rumah sama maknya, nggak usah orang-orang fans atau fans klub bro itu datang atau begitu dia main kemana gitu terus minta foto. Males dia. Itu kan yang dipengenin sama orang-orang terkenal di Indonesia. Tapi gini ya, alasan Charles de Ketelaere kenapa nggak bagus pertandingannya di beberapa pertandingan bareng sama AC Milan ini, ya karena kan masih baru berapa bulan sih, belum setahun loh bro. Toh juga AC Milan ini di pertandingan Serie A itu baru 9 pertandingan, di Champions League baru 3, masih ada Coppa, Liga Italia masih ada 29 pertandingan lagi, Champions League masih ada 3 pertandingan lagi, plus kalau lolos, ya nggak sih? Klub bro, Charles de Ketelaere bareng klub bro itu nggak setahun 2 tahun, dari kecil. Terus dia menyesuaikan dari setahun, 2 tahun, 3 tahun, jadi bagus, jadi mantep. Akhirnya dibeli AC Milan, yang dimana tuh Charles de Ketelaere itu udah bertahun-tahun di klub bro. Lah ini Milanisti yang pengennya lebih dari Charles de Ketelaere, biar minta langsung klop banget gitu. Punya otak gak lu? Sosokan ngomelin gua. Bapaknya juga bukan, abangnya juga bukan, sosokan ngomelin. Lu bayangin aja bro, bolehlah kalau kakak untuk datang dari Brazil, Sao Paulo, terus bareng AC Milan langsung klop gitu, langsung bagus. Ya mungkin waktu itu banyak banget pemain Brazil di situ, di AC Milan. Ada Serginho, Rocky Junior waktu itu. Rocky Junior masih ada nggak ya? Gue lupa lagi. Ya pokoknya nggak semua pemain gitu. Masa udah gede dikasih tahu sih kayak ginian doang? Nggak mungkin dong gue tiba-tiba datang, gue dari Jakarta
terus pindah ke Surabaya langsung bagus cara ngomongnya, ngomong Jawanya, Jawa Surabayaan gitu kan, enggak dong. Terus walaupun sama Surabaya tuh gersang banget ya, gersang banget gak sih? Surabaya, Bekasi, Jakarta, gila, kayaknya gersang gitu ya. Pokoknya intinya Indonesia tuh lagi gerah deh. Kalau misalkan gerahnya kan ada, kenapa gue jadi ngomongin gerah sih? Gue lagi ngomongin Charles de Ketelaere ini. Ya Allah, ya Allah. Pokoknya intinya Charles de Ketelaere itu masih butuh proses bersama AC Milan, yang dimana butuh beberapa tahun lah. Kasih dia kan masih ada 5, dia kok dikontrak sama AC Milan itu 5 tahun. Masih ada sisa 4 tahun lebih. Ya udahlah, sekian dulu. Terima kasih buat lo yang udah nyimak video ini di channel gue Deddy Kurniawan 1899. Terima kasih. Gua pamit.